Welcome to Kimonolog bersama aku Momo hanya di Kimo Channel. Kimonolog ini adalah segmen baru kita di Kimo Channel. Pada segmen ini aku bakal ngebahas tentang cerita-cerita kehidupan sehari-hari kita, terutama kita-kita nih yang sedang berada dalam masa produktif. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar nih dan menjadi lebih baik lagi berdasarkan pengalaman hidup aku, pengalaman hidup kamu, dan juga orang-orang lain sekitar kita. Oke? Yuk kita mulai langsung aja ke topik pertama kita, anxiety di kantor. Ini adalah kisah salah satu temanku, sebut saja namanya Mawar. Mawar ini adalah seorang karyawati di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Suatu hari, Mawar DM aku lewat WhatsApp. Katanya mau minta pendapat. Lalu aku jawab, pendapat apa? Lalu dia mulai curhat dengan bilang, kayaknya gue mau resign aja deh. Dan dari situlah dia mulai cerita panjang lebar tentang ketidaknyamanannya di tempat kerja. Dia mengeluhkan bahwa pekerjaannya tuh saat ini gak ada yang beres. Bosnya tuh banyak nuntut macam-macam. Terus bosnya itu gak backup dan seringkali menyalahkan si Mawar kalau ada hal-hal yang gak beres. Tuntutan bos yang inginnya zero mistake itu dirasakan si Mawar sebagai suatu hal yang sangat membebani fisik dan mentalnya. Sampai si Mawar ini sering sakit-sakitan. Kata Mawar, rasa stresnya itu sangat-sangat parah. Sampai setiap kali dia bangun pagi, otaknya itu rasanya tuh gak mau bangun. Pinginnya sakit atau mati aja gitu sekalian. Lantaran dia gak pengen ngadepin hal-hal yang gak mengenakan itu di kantornya. Bahkan semakin kesini penghasilannya pun semakin tergerus. Karena si Mawar juga harus berobat ke psikiater. Padahal si Mawar ini juga adalah tulang punggung keluarga. Berbulan-bulan menghadapi situasi demikian, si Mawar ini semakin putus asa dan merasa nggak sanggup lagi untuk mengikuti pace kantornya dia. Akhirnya terbesitlah keinginan dia untuk mengajukan resign. Namun masalahnya si Mawar ini nih belum mendapat pekerjaan di tempat yang baru gitu. Dan keluarganya pun ternyata nggak mendukung keputusan dia untuk resign dari kantor. Karena memang support finansial utama keluarganya si Mawar ini adalah berasal dari si Mawar sendiri. Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami kondisi serupa seperti temanku si Mawar tadi? Dan apakah yang kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau ada yang punya pengalaman, boleh loh komen di bawah. Aku bukan seorang psikiater ataupun psikolog, tapi dari yang aku baca-baca nih mengenai kondisi temanku si Mawar tadi, itu bisa termasuk ke dalam yang namanya gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Cemas adalah respons manusiawi tubuh terhadap stres dari luar, entah itu dari keluarga, dari peristiwa yang tidak mengenakan, atau dari pekerjaan, seperti kasusnya si Mawar. Cemas berubah menjadi gangguan kecemasan apabila rasa cemas itu sampai menyebabkan kita jatuh sakit, depresi, atau yang lebih parahnya, merasa ingin bunuh diri. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa menghindari anxiety di kantor? Nah, aku mau bagi tips nih. Tips ini sebenarnya based on pengalaman pribadi aku selama sudah bekerja selama 14 tahun. Dan sekali lagi, aku mau bilang di sini bahwa aku bukan psikiater ataupun psikolog. Jadi ini benar-benar tips yang aku dapetin dari hasil aku membaca, dari hasil aku merenung, ngobrol-ngobrol sama senior-senior, dan juga memperhatikan tingkah laku orang lain. Tipsnya ini sih so far works ya buat aku, dan mudah-mudahan buat kamu juga works. Berikut adalah tips yang aku praktekkan untuk menghindari anxiety di kantor. Tips yang pertama, aku sebutnya control awareness. Apa sih yang dimaksud control awareness ini? Jadi maksudnya adalah kita tuh memahami dan menerima bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh selalu ada dua hal. Pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan kedua, hal-hal yang memang gak bisa kita kendalikan. Dan menerima di sini maksudnya adalah kita benar-benar sukarela gitu untuk benar-benar mengerjakan dan menjalani hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Dan juga supaya adil, kita juga rela dan mau untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi cuek aja gitu. Tips yang kedua, aku sebut way out. Way out di sini kita maksudnya memahami bahwa segala permasalahan yang ada di dunia ini tuh sebenarnya datangnya berpasangan
dengan jalan keluarnya atau way out-nya. Aku nggak bilang jalan keluar itu akan selalu gampang dan cepet ya. Memang kadang-kadang sih jalan keluar gampang dan cepat. Tapi seringkali kita tuh harus berusaha ekstra keras untuk sampai pada jalan keluar yang dimaksud tersebut. Tapi yakin deh, cepat atau lambat, jalan keluar itu pasti akan terlihat. Tips yang ketiga, solution focus. Solution focus ini masih berkaitan dengan poin yang kedua tadi. Setelah kita punya keyakinan bahwa jalan keluar itu selalu ada, selanjutnya kita atur pikiran kita untuk fokus pada solusi. Kalau hati sih biasanya suka merespon duluan ya terhadap hal-hal yang tidak mengenakan. Hati tuh biasanya dengan cepat terbakar emosi. Rasanya tuh pengen marah, kesel, capek banget, capek hati banget gitu rasanya. Yes, jangan ditolak perasaan-perasaan itu. Kasih waktu sejenak. Tarik nafas, buang nafas, terima, ikhlas. Kalau bisa, jangan lakukan interaksi apapun dengan orang lain ketika hati sedang menguasai. Setelah itu, izinkan otak kita untuk berpikir dengan lebih objektif. Jadi betul-betul fokuskan energi kita untuk mencari solusi sampai kita nggak bisa mendengar lagi tuh si hati yang sedang komplain. Rasanya itu kita kayak jadi seru sendiri gitu ya, berpikir mencari solusi. Bila perlu, curahkan ide-ide solusi sambil coret-coret di atas kertas supaya lebih fokus. Dan tahu-tahu kok jadi ada beberapa solusi ya, dan tahu-tahu kok masalah yang tadinya tuh kayaknya besar banget ada di depan kita tiba-tiba tuh pindah ke belakang kita dan kita pun semakin menjauh gitu dari masalah itu. Ketika itu terjadi, entah kenapa kamu bakal ngerasain yang namanya percikan-percikan rasa pede dan juga naik kelas ketika kita berhasil melalui sebuah masalah. Dan lagi-lagi jangan ditolak tuh perasaan achieve something itu, karena itu penting banget untuk makanan jiwa kamu. Tips yang keempat, self-appreciation. Intinya, jangan ragu untuk mengakui kalau kita hebat. Kita memang hebat kok. Kita harus selalu menjadi orang yang pertama yang memuji dan mengapresiasi diri kita sendiri. Karena orang lain kan nggak tahu ya perjuangan kita seperti apa. Jadi aku selalu melatih diriku untuk menganggap bahwa pujian dan apresiasi dari orang lain itu adalah bonus. Kenapa bonus? Karena aku sudah terlebih dahulu memuji dan mengapresiasi diriku sendiri jauh sebelum mereka melakukannya. And I know I am that good. Tips yang kelima, empathy. Memahami bahwa orang yang paling kenceng marahnya, yang gak bisa menghargai orang lain, yang selalu menyalahkan orang lain, singkatnya orang yang toksik, adalah orang yang sedang gak bahagia dalam kehidupannya. Pernah gak kamu berpikir bahwa si bos itu, si Pak Anu, si Mbak ini, mungkin mereka punya kepahitan dalam hidupnya yang belum mereka selesaikan. Atau mungkin juga mereka punya trauma masa lalu yang belum sembuh. Atau memang sedang dilanda masalah pribadi atau keluarga. Atau memang dirinya sendiri yang belum memilih untuk bahagia. Sehingga manifestasinya adalah perilaku-perilaku yang menyakiti hati orang lain. Tapi ketika kamu mau memahami dan berempati, kamu bukannya kesal dan sakit hati ketika kena semprot mereka, kamu malahan kasihan sama mereka. Dan jadinya mau berusaha untuk lebih baik lagi untuk mengurangi beban mereka. Dan tips yang keenam adalah self-forgiveness and self-correction. Jika suatu masalah terjadi karena kesalahan kita, tahap pertama yang bisa kita latih adalah menerima, mengakui bahwa itu memang salah kita. Tidak perlulah mencari-cari kambing hitam atau mencari-cari kesalahan orang lain. Karena lagi-lagi itu adalah ciri-ciri orang yang punya kepahitan dalam hidupnya. Kenapa sih kita harus mengakui kalau kita ini salah? Karena ingat, fokus kita adalah mencari solusi, bukan menyematkan kesalahan ke orang lain. Misal ya, aku terlambat mensubmit laporan ke atasan, sehingga atasanku dimarahin sama atasannya lagi. Ya udah, gentle aja ngaku, memang aku salah kok. Saya telah menghambat proses kerja. Tapi kita bisa introspeksi diri setelah itu. Kenapa ya saya kok bisa telat submit laporan? Oh, ternyata karena saya tuh mengerjakan pekerjaan lain. Terus kenapa saya mengerjakan deadline pekerjaan lain di saat saya harus mengerjakan pekerjaan yang harus saya submit itu? Nah, saya bisa telusuri ke belakang lagi. Oh, rupanya kemarin itu saya menunda pekerjaan. Kenapa saya menunda? Karena ternyata saya keasikan nonton drama Korea. Oh, ternyata saya belum sedisiplin itu mengatur waktu saya. Dan saya masih mut-mutan dalam bekerja. Jadi, solusinya adalah
kita baikin diri sendiri sehingga menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Lalu gimana dengan bos yang marah-marah tadi dan juga keterlambatan yang sudah tidak bisa dibalik lagi? Ya sudah, terima saja kemarahan bos dengan lapang dada tanpa perlu kita menampik kesalahan kita dan juga membela diri. Kemarahan bos itu seberapa besarnya itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kita terima saja dan kita jadikan pembelajaran. Maafkan diri sendiri dan janjikan ke diri sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Percaya aja bahwa waktu yang akan membuktikan terjadinya perubahan itu. Oke, sekarang adalah tips yang ketujuh alias tips yang terakhir dari aku untuk menghindari anxiety di kantor, yaitu mindset. Mindset ini terkait dengan alasan kenapa sih kita bekerja. Bagi kita yang masih menjadi karyawan ya, mungkin pernah dengar orang bilang kalau jadi karyawan pasti kamu akan seumur hidup memperkaya bos kamu. Pasti pernah dengar kan ada kata-kata seperti itu. Cuman yang aku heran ya, kenapa sih harus mikirnya kayak gitu? Dari sekian banyak alasan kita untuk bekerja, kenapa kita harus memilih alasan yang bikin kita depresi dan demotivasi gitu? Kenapa nggak sebaliknya kita pilih alasan yang memang bikin kita semangat dan bikin kita jadi semakin termotivasi dalam bekerja. Misalnya, kalau aku pribadi, aku bekerja karena ya memang aku senang bekerja. Penting bagi aku untuk setiap hari aku melakukan sesuatu hal dengan pikiran, dengan tanganku sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Atau bisa juga misalnya kamu motivasi bekerjanya adalah supaya penghasilan kamu bisa membawa kamu jalan-jalan traveling ke luar negeri, supaya kamu bisa ngajak orang tua kamu jalan-jalan, atau bisa untuk biayain kuliah adik kamu, atau bisa untuk bantu orang lain juga, atau mungkin alasan-alasan seperti aku pengen bekerja supaya aku bisa membeli barang-barang yang aku inginkan atau bisa beli makanan enak. Itu kan lebih menyenangkan ya, alasan-alasan untuk bekerja dan lebih memotivasi kita gitu. Perkara aku sebagai karyawan memperkaya bos aku, ya well good for them lah. Intinya bersyukur aja aku masih bisa bantu orang lain, yaitu bos sendiri, untuk bisa mencapai cita-citanya gitu. Sama seperti kita juga bekerja sebagai karyawan untuk mencapai cita-cita kita. Dan percaya aja suatu saat nanti pasti akan ada masanya kita bakal ada di posisi mereka. Jadi tinggal tunggu waktu aja sih. Jadi jangan khawatir, lakukan aja pekerjaan kamu baik-baik dan jadikanlah pekerjaan kamu sebagai passionmu. Oke, jadi itulah tadi 7 tips dari aku untuk menghindari anxiety di kantor. Nah, kita balik lagi ya ke kasusnya si Mawar temanku tadi itu, yang level anxiety-nya sudah mencapai anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Aku sih so far setuju aja sih dengan upaya dia untuk mencari cara dengan melakukan pengobatan ke psikiater, karena ya di zaman sekarang ini ya berobat ke psikiater itu bukan suatu hal yang memalukan atau tabu lagi ya, karena memang ada ilmunya kok itu psikiater. Kalau memang kamu benar-benar butuh mengalami gangguan kecemasan, butuh berobat ke psikiater, ya silakan aja. Selain itu aku juga akhirnya dukung dia untuk resign dari kantor, karena menurut dia kondisi lingkungan di kantornya itu udah sangat-sangat toksik dan udah nggak memungkinkan untuk tempat dia bisa berkembang lagi. Jadi ya go ahead aja gitu kan. Dan untuk masalah dengan keluarganya itu ya semoga bisa dibicarakan dengan baik-baik dengan keluarganya tentang rencana dia resign. Mudah-mudahan kehidupan dan karirnya si Mawar ke depannya setelah dia resign dan dia nanti mendapatkan pekerjaan yang baru bisa semakin lebih baik. Jadi tetap semangat ya Mawar, dan juga teman-teman sekalian yang saat ini mengalami kondisi yang sama seperti Mawar, pokoknya tetap semangat. Oke, sekian Kimonolog perdana ini dan sampai jumpa di Kimonolog episode berikutnya. Stay safe and healthy ya guys. Bye-bye.